Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku yang Abi cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang semoga semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan kuliah subuh online setelah beberapa hari kita offline, ya, kita libur karena adanya halangan syar'i. Berapa hari ya, Mas Us? 5 hari. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan mudah-mudahan Allah memberkahi waktu kita. Terakhir kita membahas poin yang ke-10, berarti sekarang poin yang ke-11. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk berbagi hadiah karena pada beberapa pertemuan yang lalu sempat mengadakan semacam perlombaan untuk anak-anak. Ada yang nyari ayat, ada yang ngapalin doa. Saya saat itu menjanjikan hadiah bagi mereka yang bisa paling cepat. Khawatir lupa, ya. Pas cepet-cepetan nyari ayat, siapa yang paling cepat ya? Suka. 2 kali. Hadiahnya 1 atau 2, nak? Hadiahnya 2, ya enggak apa-apa. 2. Suka. Kok 3? Ya, silakan Suka. Terus apa lagi ya? Doa. Siapa? Masih sama. Mas Anjasa ada dapat apa, nak? Mas Abdurrahman apa? Ayat apa? Ayat 2. Oh iya, cepet-cepetan. Mas Abdurrahman juga dapat ya? Apa Mas dulu saat itu? Cari ayat juga. Cari ayat juga. Silakan Mas Abdurrahman. Mas Anjas belum ya? Nah ya, sekarang siap-siap Mas Anjas. Ya. Ya, sekarang kita buka halaman 27. Silahkan yang punya buku bisa dibuka di halaman 27. Mas siapa? Mas Abdurrahman. Ya. 11. 11. Tidak panik dan larut dalam bayangan-bayangan buruk. Ya. 11 tidak panik dan larut dalam bayangan-bayangan buruk. Apa maksudnya? Maksudnya ada sebagian orang belum terjadi sesuatu dia sudah takut. Sesuatu itu belum apa? Terjadi, dia sudah ketakutan. Akhirnya dia terbayang-bayang dengan kepanikan yang sebenarnya belum ada. Ya. Contoh misalnya dalam wabah ini. Sekarang kan sedang wabah COVID-19. Ketika dengar berita banyak orang yang meninggal dunia gara-gara terkena penyakit ini, akhirnya dia paranoid. Apa paranoid? Paranoid itu merasa ketakutan, kepikiran. Nanti gimana kalau saya kena? Jangan-jangan saya kena. Nanti kalau kena, saya sesak napas. Nanti. Akhirnya dia panik. Dia panik terbayang-bayang dengan sesuatu yang belum terjadi. Bisa jadi orang seperti ini matinya bukan karena COVID, tapi karena kepanikan dia. Ya. Maka agar kita tidak terjangkiti itu, jangan mau kita terbayang-bayang sesuatu yang belum terjadi. Ya. Dan itulah ciri khasnya orang yang beriman. Ciri khasnya orang yang beriman. Nah, sekarang balapan. Ya. Siapa yang dapat duluan dalam Quran surat Fussilat ayat 30. Masya Allah, Mas Abdurrahman. Lagi, silakan Mas Abdurrahman. Khawatirnya Abi lupa malah nanti. Nih, barakallah fiik. Masya Allah. Udah ketemu Mas Suka? Coba dibaca Mas Suka. Ayat 30. Halaman 480. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ya, ini cerita tentang orang yang sedang apa kira-kira? Manik. Bukan. Orang sedang sakaratul maut. Ya. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, berikrar bahwa Tuhan kita adalah Allah. Summastaqamu. Apa artinya maksud sama summastaqamu? Dan beristiqomah. Istiqomah itu artinya terus-terusan beramal. Kalau orang tidak istiqomah itu dikit-dikit libur, dikit-dikit libur. Ya. Apanya yang libur? Ngajinya. Ya, itu enggak istiqomah. Istiqomah itu terus, itu namanya istiqomah. Ya, tiap hari baca Quran tiap hari. Itu istiqomah. Ada sebagian orang sholat libur. Masya Allah. Kok ada sholat apa? Libur. Mentang-mentang lagi libur, sekolahan, sholatnya ikut apa? Libur. Tidak ada libur. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang yang mengatakan Rabb kita adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, apa balasannya? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Malaikat akan turun kepada mereka. Kapan? Ketika sakaratul maut. Ketika orang sedang sakaratul maut, maka malaikat akan turun. Apa yang mereka lakukan? Alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat itu berkata kepada orang-orang yang istiqamah, kalian jangan takut, jangan bersedih. Orang itu, anak-anakku, kalau sedang sakaratul maut, dia punya dua beban pikiran. Beban pikiran tentang apa yang akan dia tinggalkan dan apa yang akan dia hadapi. Apa Mas Anjaya? Beban yang akan tinggalkan dan yang akan dibawa. Yang akan dia hadapi. Apa maksudnya yang ditinggalkan? Siapa yang ditinggalkan? Keluarga, harta, bisnis. Contoh misalnya, Abi nanti ketika meninggal dunia, Abi kepikiran. Nanti siapa yang menyimak lagi Mas Anjas ketika baca Quran? Siapa yang mengingatkan Mas Abdurrahman lagi? Yang bangunin Mas Uka lagi? Kepikiran. Begitu pula kamu, anak-anakku. Ketika nanti meninggal dunia kepikiran. Nanti Abi siapa yang merawat? Nanti Umi siapa yang bantu? Itu sesuatu yang akan ditinggalkan. Beban yang kedua adalah memikirkan apa yang akan dihadapi. Apa yang akan dihadapi maksudnya bagaimana? Nanti kalau saya mati masuk ke mana? Surga atau neraka? Setiap orang meninggal pasti mikirin itu. Setiap orang akan meninggal pasti dia mikirin dua hal itu. Apa yang saya tinggalkan dan bagaimana saya menghadapi masa depan. Tapi orang yang istiqamah dikasih hiburan sama malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Gak usah takut, gak usah sedih. Kenapa? Karena apa yang kalian tinggalkan itu akan diurus sama Allah SWT. Siapa? Allah yang akan urus. Sekarang saya tanya sama kalian. Kalian diurus Abi dan Umi dengan diurus Allah. Kira-kira lebih beres mana? Diurus Allah. Bisnis kita diurus sama kita dengan diurus sama Allah. Lebih beres mana? Diurus sama Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Gak usah takut. Dan apa yang akan kalian hadapi, takut nanti surga atau neraka juga gak perlu kalian khawatirkan. Kenapa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kami akan berikan kabar gembira untuk kalian bahwa kalian itu akan dimasukkan kemana? Ke surga yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. Makanya orang yang beriman gak ada kayak gini-gini. Panik-panik kayak gini gak ada. Nanti kalau kena gimana? Kalau kena COVID. Kalau kena COVID dihadapi. Sabar, berobat, berikhtiar. Kalau ternyata gak sembuh, mati. Dan mudah-mudahan dapat
mati syahid, selesai. Itulah orang yang beriman. Tapi bukan berarti kemudian nekat. Mana COVID, sini datang, hadapi. Enggak. Ya, kita kan diajarin Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Kita kan disuruh minta afiyah, bukan disuruh nyari penyakit. Ya. Masuk sama. Menenangkan hati dan tidak tenggelam pada kepanikan atau bayangan dan pikiran-pikiran buruk sangat besar pengaruhnya untuk menghindari tekanan jiwa bahkan penyakit fisik. Jadi ada dua penyakit anakku, para pendengar pemirsa, ada dua penyakit. Ada penyakit fisik, ada penyakit kejiwaan. Penyakit fisik itu ya pilek, apalagi batuk, apalagi pusing, itu penyakit namanya fisik. Kalau penyakit kejiwaan apa? Gila. Ya gila. Selain gila apa? Stres, panik, itu namanya penyakit kejiwaan. Ya, kalau stroke penyakit apa? Fisik. Ya. Ada orang tubuhnya sehat, tapi dia stres. Maaf ya, saya kasih contoh. Orang gila. Orang gila itu biasanya, maaf, yang dilepas di jalan ya maksudnya. Mereka makannya dari mana? Tempat sampah. Higienis enggak? Hah? Higienis enggak? Enggak. Sempat cuci tangan enggak? Enggak. Tapi fisiknya apa? Sehat. Itu berarti sakit apanya? Jiwanya. Nah, orang yang selalu panik, terbayang-bayang nanti gimana, kalau kena ini, kalau kena itu, dia bisa kena penyakit dua-duanya. Penyakit fisiknya iya, kejiwaannya juga iya. Ya. Subhanallah anak-anakku, para pendengar, para pemirsa, saya pernah ketemu sama orang yang mengalami cuci darah. Dan biasanya kalau yang yang sebelumnya ada orang-orang yang kena cuci darah, yang harus cuci darah itu paling bertahan 1-2 tahun. Ya. Karena memang berat, ya. Nanti kulitnya akan jadi hitam. Ya. Kemudian ininya pada benjol-benjol, kan bekas apa namanya? Bekas buat nusuk, ngambil apa? Ngambil darahnya pada benjol-benjol, pada hitam semuanya. Mukanya pada hitam, nggak tahan lama biasanya mereka. Tapi Abi pernah ketemu sama orang yang seperti itu sudah sekitar 20 tahun cuci darah. Kenapa bisa demikian? Ya jelas kalau ditanya kenapa bisa demikian, jelas karena takdir siapa? Allah. Tapi kita perlu melihat kenapa usaha hariannya, Pak. Ternyata dia itu tidak terlalu terbebani dengan hal tersebut. Ya. Baik, lanjutkan Mas Uka. Semua itu dapat mendatangkan perasaan gundah, penyakit hati, dan penyakit fisik, serta ketegangan saraf yang dapat berakibat. Kan maksudnya adalah sering kejadian orang-orang yang terlalu ketakutan, ya sering kejadian orang-orang yang terlalu ketakutan, terbayang-bayang sesuatu yang belum terjadi. Wah, nanti kalau sakit gini, nanti gimana, kalau bangkrut bagaimana, kalau saya ditinggal orang tua saya bagaimana, kalau saya nggak naik kelas bagaimana, kalau saya nggak juara bagaimana, ya sesuatu yang belum terjadi. Itu sering menyebabkan orang jadi hatinya tidak tenang, sulit tidur. Kalau sulit tidur akhirnya kena juga fisiknya. Ya, maka jangan kita terjangkiti dengan hal demikian. Insya Allah hidup kita akan bahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Atas segala kurangannya, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi